Anak-anak berbudi pekerti luhur yang saya banggakan, selamat berjumpa kembali. Sekarang kita akan belajar penerapan rasio trigonometri. Sebelum membahas tentang penerapan rasio trigonometri, kita perlu tahu sudut elevasi dan sudut depresi. Sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah atas. Sudut depresi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah bawah. Untuk lebih jelas, silakan lihat gambar. Jadi sudut elevasi itu arah pandangan ke atas dengan horizontal. Sedangkan sudut depresi itu dari atas melihat ke bawah, dibentuk oleh garis horizontal dengan arah ke bawah itu. Karena kedua sudut ini adalah sudut dalam berseberangan, maka besarnya sudut depresi tentu sama dengan sudut elevasi. Penerapan yang pertama, menghitung tinggi bangunan, gunung, pohon, bukit, atau benda. Apabila kita tahu jarak antara kita dengan benda yang kita amati, dan kita juga tahu sudut elevasi pengamatannya, maka kita dapat menghitung tinggi dari bangunan yang kita amati tersebut. Contohnya, kita bisa melihat tinggi gedung, kemudian dengan menggunakan klinometer, kita bisa mengetahui sudut elevasinya, dan kita tahu jarak antara kita dengan gedung ini, maka tinggi gedung bisa kita hitung tanpa kita mengukur terlebih dahulu. Penerapan yang kedua itu pada navigasi. Perbandingan trigonometri dapat digunakan di bidang navigasi. Sebagai contoh, rasio trigonometri digunakan untuk menghitung jarak suatu titik terhadap garis pantai. Penerapan yang berikut pada oceanografi. Rasio trigonometri dapat digunakan untuk menghitung ketinggian gelombang laut. Ini matahari, ini horizonnya, maka ketinggian gelombang dapat dihitung dengan rasio trigonometri. Penerapan yang berikut pada bidang astronomi. Trigonometri sangat besar manfaatnya dalam bidang astronomi karena ukuran benda-benda langit tidak mungkin diukur pakai penggaris, pasti dihitung dengan bermain skala-skala dan sudut-sudut, sehingga dapat diestimasi ukurannya secara akurat. Rumus trigonometri sudut ganda digunakan untuk nilai-nilai ukuran sisi akibat sudut-sudut yang tidak istimewa. Penerapan yang berikut pada bidang teknik sipil. Pengukuran tanah adalah suatu cabang ilmu alam untuk menentukan posisi ruang dimensi 3 dari suatu tempat pada permukaan bumi. Hasil pengukuran tanah yang diperoleh antara lain digunakan untuk membuat
peta topografi dari bumi untuk menentukan luas wilayah suatu daerah. Keahlian trigonometri seseorang surveyor sangat mempermudah pekerjaannya sehingga beliau tak perlu terjun langsung ke medan-medan sulit. Penerapan yang berikutnya pada bidang arsitektur. Trigonometri bermanfaat dalam menentukan kemiringan atap, beban struktural, efek bayangan matahari, dan sudut cahaya terhadap karya arsitektur. Untuk melihat penerapan rasio trigonometri yang lainnya, silakan kunjungi link ini. Untuk menyelesaikan persoalan rasio trigonometri, kemampuan yang harus dimiliki yang pertama adalah memahami soal, pahami soal atau masalah yang diberikan, kemudian tentukan beberapa hal berikut. Pertama, menyatakan soal ke dalam bahasa sendiri. Yang kedua, membuat diagram dari soal tersebut. Yang ketiga, menentukan apa fakta atau informasi yang diberikan. Yang keempat, menentukan apa yang ditanyakan atau apa yang diminta untuk dicari atau dibuktikan. Berikutnya adalah memilih pendekatan atau strategi pemecahan. Setelah memahami soal, tentukanlah beberapa hal berikut. Pertama, memilih dan menggunakan pengetahuan aljabar yang diketahui. Yang kedua, menentukan konsep yang relevan. Yang ketiga, menentukan atau memilih variabel yang terlibat. Yang keempat, merumuskan model matematika atau kalimat matematika dari masalah. Kemampuan berikutnya adalah menyelesaikan model. Setelah memilih strategi penyelesaian, tentukanlah beberapa hal berikut. Pertama, tentukan jenis model matematikanya. Yang kedua, lakukan operasi hitung atau operasi aljabar secara benar untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang diberikan. Terakhir, menafsirkan solusi. Setelah solusi atau penyelesaian dari model matematika diperoleh, selanjutnya lakukan hal berikut. Pertama, periksalah kelayakan atau kebenaran jawaban atau masuk akalnya jawaban. Yang kedua, solusi dari penyelesaian model matematika diterjemahkan ke dalam penyelesaian dari masalah semula. Contoh, sebuah pohon berjarak 100 meter dari seorang pengamat yang tingginya 170 cm atau 1,7 meter. Apabila pucuk pohon tersebut dilihat pengamat dengan sudut elevasi 60 derajat, tentukanlah tinggi pohon tersebut. Pertama, kita memahami soal. Dari soal dapat dibuatkan diagram sebagai berikut. Ini pohon, orang yang mengamati pohon. Jarak orang dengan pohon itu 100 meter. Sudut elevasinya adalah 45 derajat. Jadi jarak pengamat ke pohon adalah 100 meter. Tinggi pengamat 1,7 meter. Sudut elevasi 45 derajat. Yang dicari adalah tinggi pohon. Berikutnya, memilih pendekatan atau strategi pemecahan. Konsep yang relevan dari soal di atas adalah perbandingan
trigonometri. Misalkan bahwa T itu adalah tinggi dari arah horizontal mata ke pohon sampai pucuk pohon, dan X adalah jarak dari pengamat ke pohon, maka kita bisa gambarkan segitiga siku-siku ini 45 derajat, X-nya 100 meter, kemudian T-nya dihitung. Jadi T sama dengan tinggi pohon dari tanah sampai pucuk dikurangi dengan tinggi pengamat. X jarak pengamat ke pohon, maka kita gunakan rasio trigonometri tangen, yaitu tangen 45 derajat sama dengan T per X. Berikutnya adalah menyelesaikan model. Dengan menggunakan operasi hitung, diperoleh tangen 45 derajat sama dengan T per X. T sama dengan X kali tangen 45 derajat. X-nya 100, tangen 45 derajat sama dengan 1, jadi T sama dengan 100 dikali 1 sama dengan 100. Berikutnya, menafsirkan solusi. Dari persamaan T sama dengan tinggi pohon kurang tinggi pengamat, diperoleh tinggi pohon sama dengan T ditambah tinggi pengamat, sama dengan 100 meter ditambah 1,7 meter, sama dengan 101,7 meter. Jadi, tinggi pohon adalah 101,7 meter. Contoh 2. Seorang ahli biologi ingin mengetahui lebar sebuah sungai sehingga alat yang dipasang untuk mengetahui polutan dalam air sungai dapat diatur dengan baik. Jarak dari ahli biologi berdiri pada tempat yang akan dipasang alat di titik A adalah 100 kaki. Dan sudut pandang pada alat di seberang sungai, yaitu di titik C, sebesar 30 derajat. Lihat gambar. Hitunglah lebar sungai tersebut. Kita lihat. Ini diagram dari persoalan tadi. Ini sudut elevasinya 30 derajat. Jarak A dan B 100. Jarak dari pengamat pada alat yang dipasang adalah 100 kaki. Jadi pengamat berdiri di B. Sudut elevasi 30 derajat. Yang dicari adalah lebar sungai, yaitu AC. Misalkan lebar sungai adalah AC. Tangen alfa sama dengan AC per AB, maka AC sama dengan AB tangen alfa. AC sama dengan 100 kali tangen 30 derajat sama dengan 100 kali sepertiga akar 3 sama dengan 100 per 3 akar 3. Jadi
Lebar sungai adalah 100/3 akar 3 kaki. Untuk latihan, silakan ditulis. Andi melihat sebuah menara dari jarak 150 meter dengan sudut elevasi 30 derajat. Jarak mata Andi dengan tanah 150 cm. Tentukan tinggi gedung tersebut. Demikianlah pembahasan kita tentang penerapan rasio trigonometri. Terima kasih.